Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Kathirin As-Suhaimi an abihi qala sa'atu, aku telah bertanya Aba Dzarrin kepada sahabat Abu Dzar. Qultu, aku mengatakan kepada Abu Dzar, dullani, tunjukkanlah kepadaku ala amalin, atas suatu amalan. Idza amila al-'abdu bihi dakhala al-jannata. Kalau seorang hamba mengamalkannya maka dia akan masuk surga. Qala Abu Dzar mengatakan, sa'altu, aku telah bertanya ang dzalika, mengenai perkara tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Nabi pun menjawab pertanyaan saya, yu'minu, supaya dia beriman, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dengan Allah dan hari akhir, supaya beriman kepada Allah, supaya beriman kepada hari akhir. Arahan Nabi pertama kali, kalau orang tuh pengen masuk surga, suruh beriman, ringkasnya begitu itu. Beriman kepada Allah dan hari akhir, dan yang lain-lain yang perlu diimani, tentu saja begitu itu dalam pemahamannya para ulama, supaya beriman. Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'al imani, sesungguhnya bersama iman amalan adalah amalan. Apa maksudnya? Kalau ini pertanyaan, maksudnya apakah kalau orang itu sudah beriman, ada amalan yang perlu dia kerjakan biar dia masuk surga? Minta arahan lagi, selepas dia beriman itu mestinya kan ada amalan, minta ditunjukkan amalan tersebut. Inna ma'al imani, apakah sesungguhnya bersama iman amalan-amalan. Qal, Nabi bersabda, yardahu, dia mencuilkan, memberikan sebagian kecil, yardahu itu, mimma, dari rizki, razaqahullah, yang Allah memberikan rizki kepada dia. Amalan selepas iman adalah kalau orang diberi rizki oleh Allah, supaya sebagian kecil dari rezekinya diberikan kepada orang lain. Qultu, aku bilang, ya Rasulullah SAW, ara'aita, bagaimana pendapat Tuhan, ingkana, kalau adanya orang beriman tadi fakiron, melarat, la yajidu, dia tidak menemukan, ma, sesuatu, yurdihu bihi, yang dia mencuil, bihi, ma, dia tidak punya sesuatu untuk dijual, diberikan orang lain. Qal, Nabi bersabda, ya'muru, supaya dia memerintahkan bil ma'rufi, kebaikan, wa yanha, dan supaya dia melarang anil munkari, dari kemungkaran. Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, bagaimana kepada Tuhan, ingkana, kalau adanya orang iman yang fakir tadi, ayian, gagap. Ayan itu maksudnya tidak mampu lah begitu. Maka di sini disebutkan tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. La yastati'u, dia tidak mampu, ayya'mura, untuk memerintah bil ma'rufi, kebaikan, wa yanha 'anil munkar. Selain iman, suruh infakkan harta enggak mampu. Suruh amar ma'ruf nahi mungkar enggak mampu. Terus gimana lagi? Qal, Nabi bersabda, yasna'u, dia berbuat baik, li akhraqa, kepada orang-orang yang tidak pandai. Akhraq itu orang pandir, orang mungkin karena enggak belajar, sangat terbatas pengetahuannya, yang perlu diperhatikan, ya, supaya memperhatikan orang-orang yang kurang-kurang, yang terbelakang pendidikannya lah, kurang lebih begitu akhraq.
biar diberi bantuan oleh dia, apa bantuan pemikiran, motivasi, atau dijadikan teman beribadah. Ara'aita bagaimana ketentuan ingkana kalau adanya si fakir yang ayi tadi enggak punya rizki lagi. Akhraqa, dia sendiri adalah orang yang terbelakang itu. Kalau dia sendiri udah ya enggak punya duit, enggak bisa amar nahi mungkar, kemudian enggak bisa berbuat baik kepada akhraq, dia sendiri akhraq. Qultu, aku mengatakan yu'inu, kalau dia ini akhraq, yu'inu supaya dia ini membantu maghluban, orang yang maghlub, orang yang sedang diberi ujian sampai dia enggak mampu untuk menanggulangi ujiannya itu. Diberi ujian sampai dia ini benar-benar dikalahkan dengan ujian yang datang. Istilahnya maghlub. Contohnya apa? Banyak. Ada orang naik sepeda motor membawa beban 1 kental. Karena dia naik sepeda motor mampu bawa. Kemudian sepeda motornya guling. Kalau dia sendiri ngangkat 1 kental enggak mampu, paling mampunya paling 25 kilo. Nah, tadi bisa mampu tuh karena ada sepeda yang enggak guling tadi. Nah, ini termasuk contohnya maghlub. Kemudian kita bantu ngangkatkan barangnya tadi. Itu maghlub yang secara bawa barang. Ada lagi orang ini keselio atau bagaimana sampai dia ini enggak mampu berjalan, terus kita gendong. Nah, ini termasuk maghlub juga. Orang yang didatangi satu ujian sampai dia ini enggak mampu tanpa bantuan orang lain untuk menanggulangi ujian yang datang. Qal, Abu Dzar tanya lagi, ara'aita bagaimana pendapat Tuhan in kana dhaifan, kalau adanya si akhraq tadi, muslim, fakir, ayi, akhraq bisa. Jadi ringkasnya ini Nabi memberikan semangat kepada umatnya ini, asalkan sudah beriman tuh cara untuk cari surga itu ada aja jalannya sebetulnya. Sudah melarat, yes, enggak apa-apa. Amar ma'ruf nahi mungkar enggak mampu, ya. Ya, memperhatikan orang-orang yang terbelakang itu. Dia sendiri terbelakang, ya, membantu orang-orang yang maghlub. Dia lemah, bagaimana membantu? Ara'aita, bagaimana pendapat Tuhan in kana dhaifan, kalau adanya mukmin tadi dhaifan, orang yang lemah, la yastati'u, yang dia tidak mampu, ayyu'ina maghluban, untuk membantu orang yang dikalahkan oleh ujiannya. Qal, maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, ma turidu, kamu tidak pengen ayyakuna ada fi sahibika, di teman kamu, min khairin, kebaikan. Setiap tak beri solusi kok kalau enggak mampu gimana? Enggak, bukan kamu apa memang enggak pengen teman kamu itu dapat buat kebaikan toh? Tak suruh menginfakkan hartanya, kata kamu bagaimana kalau enggak mampu? Tak suruh amar nahi mungkar, bagaimana kalau enggak mampu? Tak suruh berbuat kebaikan kepada akhraq, bagaimana kalau dia sendiri akhraq? Ya, membantu orang yang maghlub, kalau dia sendiri lemah, enggak butuh maghlub gimana? Maka Nabi negur Abu Dzar, kamu itu gimana sih kok semua kebaikan yang saya arahkan kok sepertinya kamu itu enggak pengen ada pada teman mukmin kamu itu. Ma turidu, kamu tidak pengen ayyakuna ada fi sahibika, di teman kamu yang kamu tanyakan tadi, min khairin, kebaikan. Ini arahan terakhir, yumsiku, supaya dia menahan dirinya, an adzan nas, dari ganggu orang lain. Ya sudah, kalau pengen masuk surga minimal amalannya selepas beriman jangan ganggu orang. Ini masih ada harapan masuk surga. Walaupun enggak bisa infak, walaupun enggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun dia ini tidak pinter, walaupun dia ini lemah enggak bisa membantu orang, ya minimal jangan ganggu orang. Fakultu, maka aku bilang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'ala dzalika, kalau dia mengerjakan itu, menahan diri dari ganggu manusia, dakhala jannah, apakah dia akan masuk surga? Qala, maka Nabi bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, yaf'alu khoslatan min haula, yang dia mengerjakan satu
sifat minha ulai dari sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, illa akhadat bihi kecuali sifat tersebut akan membawanya, akhadat bihi dia akan memegang tangan dia, maksudnya akan membawanya hatta tudkhilahu sehingga amalan salah satu amalan dari yang disebutkan tadi memasukkan dia al-jannata surga. Rawahu Tabarani bi isnadin sahih wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari. Wa an Hudzaifah dan diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda tu'radu didatangkan al-fitanu fitnah-fitnah alal qulub atas hati-hatinya manusia. Di ujian itu ada ujian mata, bisa ghadul basar apa tidak, ujian telinga bisa memalingkan dengar hal-hal yang tidak diridhoi Allah apa tidak, ada ujian mulut bisa menjaganya dari hal yang dimurkai Allah apa tidak, ujian anggota tubuh digunakan untuk ridhonya Allah apa tidak. Ada lagi ujian hati. Di antara ujian hati itu didatangi macam-macam fitnah. Di hati kita ini ada ujian, didatangi macam-macam ujian yang tidak tampak. Lah fitnah itu apa? Di antara artinya fitnah adalah semua perkara yang menyebabkan hati kita menjauh dari ridhonya Allah. Itu macam-macam. Betian di hati yang menyebabkan kita jauh dari agama. Macam-macam jenisnya. Mungkin diberi bisikan oleh matanya, kupingnya, atau bacaannya. Ini ngeluyur di sana itu ada hal yang mengenakkan nafsu. Ada lagi bolos itu ternyata nyamannya setengah mati. Ternyata maksiat itu nikmat dan tidak mendatangkan kecuali kebahagiaan. Terus macam-macam bisikan itu datang pada hati kita. Kal hasiri seperti tikar. Tikar zaman dulu ini dibentuk dari anyaman-anyaman. Udan satu helai. Jadi datangnya ujian pada hati itu seperti anyaman tikar itu datang satu persatu, satu. Kalau nggak digubris ya nggak jadi anyaman. Kalau digubris jadi 2, digubris jadi 3, digubris jadi 4. Akhirnya jadi hati kita ini tertutup dengan fitnah, tertutup dengan tikarnya fitnah tadi, kumpulan fitnah. Fa ayu qalbin maka mana saja hati usyribaha yang dia dikesankan dengan fitnah, diminumi fitnah maksudnya. Dicintakan pada fitnah, terkesan dengan fitnah, menggubrisnya. Nukitat maka akan dititik fihi dalam hati yang terkesan dengan fitnah. Nuktatun sauda satu titik yang hitam. Jadi kalau orang terkesan dengan satu fitnah dia nggak lulus, langsung hatinya ada titik hitam. Wa ayu qalbin angkaraha dan mana saja hati angkaraha yang dia mengingkari fitnah yang datang pada hatinya, nukitat maka akan dititik fi dalam hati yang mengingkari fitnah tersebut, nuktatun baidha satu titik yang berwarna putih. Tambah dia mengingkari maka tambah terang, akhirnya hatinya terang benderang. Kadang-kadang kita ini sepertinya dalam majelis kebaikan, tapi hati kita ini tiba-tiba teringat mantan pacar. Akhirnya sepertinya ngaji tapi ternyata menikmati kemaksiatan. Saya dulu pernah ngeluyur, saya dulu pernah di sarangan bareng, saya pernah Jadi akhirnya hatinya itu isinya terkesan dengan fitnah tadi. Nanti tambah lagi mikir apa terus. Jadi hati yang tidak dihisab betian-betian di hati itu adalah betian buruk yang langsung kita tolak. Tetapi hisaan buruk kemudian kok kita terima dan kita nikmati, bahkan kita renungi, bahkan kita kembangkan, itulah namanya kemaksiatan hati. Jadi hati itu mirip seperti anggota tubuh yang luar ini. Semacam merasa punya kemampuan untuk menolak dan untuk menerima.
Seperti mata ini punya perasaan, yang punya mata itu bisa melihat, bisa terpejam, bisa memalingkan, bisa meluruskan. Hati begitu juga. Kok mata kita selama masih bisa terpejam, ada wanita tidak mahram di depan kita, kok kita pelototi terus? Lah itu namanya menggunakan mata melanggar, padahal kita punya perasaan, diberi kemampuan untuk memalingkannya. Nah di hati begitu juga. Jadi kalau datangnya ujian tadi itu di luar ikhtiar kita. Sebagaimana kita tengah-tengah naik sepeda motor, tiba-tiba ada yang nggak boleh dipandang, itu bukan ikhtiar kita. Tapi kalau diteruskan dipandang, itu sudah ikhtiar kita. Hati juga begitu itu. Ada betikan pengen maksiat, itu betikan itu bukan ikhtiar kita. Tapi kalau kita teruskan, iya yo, enak yo, enak yo, enak yo. Nah inilah yang menerimanya, inilah usribah. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini maksudnya adalah Allah tidak membebani jiwa kecuali kemampuan yang Allah berikan pada jiwa itu. Maksudnya urusan hati, kalau kita perasaan kita punya kemampuan untuk menolak, kalau nggak nolak ya maksiatnya hati. Urusan mata juga, urusan telinga juga. Wong kita bisa nutup dari musik, kok kita malah menikmati musik, dan seterusnya. Kalau kita nolak, pahalanya nukitat fihi nuktatun baydha. Hatta tasira, sehingga hati-hatinya manusia ala qalbaini, atas dua hati. Ala abyadha, atas lebih putih, misri sofa, seperti batu putih. Fala tadurruhu fitnah, maka fitnah tidak membahayakan dia. Madamatis samawati wa ardu, selama langit dan bumi masih ada. Hati-hati yang tidak menggubris godaan-godaan tadi akhirnya jadi putih seperti batu sofa. Ini batu sofa, batu putih yang kokoh. Mau diterpa angin panas, angin dingin, mau diterpa macam-macam ujian, tetap aja warnanya putih. Ya. Wal akharu, dan hati yang lain, aswadu, berwarna hitam, murbadan, yang hitamnya bercampur dengan warna debu, hitam kecoklat-coklatan semacam begitu itu. Kalkuzi, bentuknya seperti kendi. Kendi tahu kendi ya? Kuzi biasanya kendi yang agak kecil gitu. Mujahyan, dalam kondisi terjungkal, terbalik. Di hatinya itu kalau orang nerima fitnah terus nikmati maksiat-maksiat hati tadi, ini hatinya menjadi hitam dan seperti wadah terbalik, seperti gelas terbalik. Nah kalau gelas terbalik, dinasihati di kelas enggak terkesan, dinasihati siapa enggak terkesan, dinasihati Rasulullah pun enggak terkesan, hatinya terbalik kok. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengenali kebaikan lagi. Wala yungkiru mungkaran, dan dia tidak mengingkari perkara yang mungkar lagi. Illama, kecuali dia menerima perkara usriba, yang dimasukkan, dikesankan min hawahu, dari kesenangan dia. Pas yang masuk hatinya hanya yang dia senangi tok. Mungkar pun tidak dia ingkari, yang ma'ruf pun dia tidak mengetahuinya lagi. Ngawur hatinya, jadi gelap gulita. Jadi maksudnya, di antara maksudnya hadis ini bahwa kebaikan itu kalau diteruskan orang itu akan meningkat sampai akhirnya mahfud, terjaga dari macam-macam pelanggaran atau semua pelanggaran. Tidak terkesan dengan hiruk pikuknya fitnahnya zaman. Sebaliknya kalau hati itu dibiarkan terkesan dengan godaan-godaannya, tambah gelap, sampai akhirnya di manapun dia yang diikuti nafsunya, sudah enggak mengenal kebaikan lagi, sudah enggak mengingkari kemungkaran lagi. Jika dibiarkan akan merosot sampai begitu jauh dari hidayah. Qauluhu mujahyan huwa bidhamil ma ba'da hajimun maftuhah thumma kha maksurah musyaddadah wa ma'nahu ma'ilan, miring, mangkusan, dalam keadaan dibalik. Wallahu a'lam.